Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audra Sepnia Darmawan dari kelompok A4 Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan melakukan evaluasi GCT tentang pos operasi tangan kiri. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan, saya perawat Audra, bisa dipanggil Audra. Di sini saya berjaga di shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 nanti ya Mas. Boleh tahu namanya Mas siapa? Mas Apit. Iya, Mas Apit ya. Iya. Apakah Mas mau berbincang-bincang dengan saya? Mau Mbak. Iya. Kalau boleh tahu alamatnya Mas di mana ya? Saya tinggal di Desa Gentan, Dusun Raju. Oh iya, di Desa Gentan ya. Iya. Sudah benar ya dengan Mas Apit yang di status untuk rencana kepulangan 2 hari lagi. Ya, baik. Apakah Mas Apit mau berdiskusi mengenai bagaimana ketika nanti di rumah? Mau. Ya, Mas Apit mau berapa lama nanti ngobrolnya? 15 menit Pak. 15 menit ya. Mau di sini apa di tempat lain Mas? Di sini. Ya, kalau di sini pada saat nanti kita berdiskusi, semisal Mas Apit ada hal-hal yang rahasia, tolong sampaikan ke saya ya. Oke. Biar saya tahu kalau hal tersebut rahasia. Nanti kalau memang rahasia itu ada hubungan dengan orang lain dan untuk keselamatan Mas Apit dan kebaikan Mas Apit, saya akan sampaikan ke orang yang bisa menolong Mas Apit, tapi atas pengetahuan Mas Apit. Bagaimana? Ya, setuju. Ya, apakah Mas Apit ada rahasia? Nggak ada. Ya, alhamdulillah ya kalau tidak ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Nggak ada. Baik, jika tidak, kita mulai saja ya untuk diskusinya. Ya. Baik, bagaimana perasaan Mas Apit pada hari ini setelah dilakukannya operasi? Ya, perasaan saya Sedih? ya rasanya beda banget Mbak. Oh iya, beda gitu ya. Ya. Menurut Mas Apit, apa aja perbedaan dulu sama sekarang setelah Mas Apit melakukan operasi? Ya rasanya beda banget Mbak. Ya. Dari yang dulu saya bisa melakukan apapun, sekarang saya lebih terbatas setelah amputasi tangan kiri saya. Jadi saya sedih, malu, terkadang saya juga merasa tidak berguna gitu Mbak. Coba dipegang Mas, dan apa yang Mas rasakan bekas operasinya? Bagaimana? Sedih. Coba kemarin saya dengerin apa yang dikatakan orang tua. Saya jangan pulang malam, mungkin tangan saya masih ada saat ini. Kemudian cara Mas Apit mengatasi rasa sedih setelah keadaan Mas Apit saat ini apa? Kalau lagi sedih ini kadang saya dengerin musik Mbak, ngaji, kadang juga ngobrol sama orang tua saya, cerita-cerita, kadang juga sambil kerja di warung gitu Mbak. Ya. Kalau boleh tahu Mas Apit ini kerja apa ya? Dan dengan kondisi Mas saat ini, apakah Mas bisa melakukan pekerjaan Mas? Saya dulu kerja di salah satu swalayan Mbak, tapi kadang juga bantu ibu saya di warung juga. Lalu jika Mas pulang dengan kondisi Mas saat ini, pekerjaan apa yang Mas lakukan? Apa tetap di tempat kerja Mas? Kalau untuk di swalayan masih bingung, masih malu saya, tapi untuk bantu orang tua mungkin tetap saya lanjutkan Mbak. Harapannya Mas jika
nanti pulang apa? Saya ingin paling memakai tangan palsu. Bagaimana cara untuk mendapatkan tangan palsu itu? Bilang ke dokter. Udah siap membeli ya? Sudah, Pak. Biasanya kalau tangan palsu itu kan harus pesan dulu ya, dan pastinya lama. Sebelum mendapatkan tangan palsu, bagaimana cara Mas untuk mengatasi kesulitan yang Mas alami? Gunakan tangan kanan saja, Pak. Kalau seandainya kesulitan bagaimana? Minta bantuan ke orang lain. Jadi nanti Mas untuk mengatasi kesulitan sebelum mendapatkan tangan palsu, Mas akan menggunakan tangan kanan saja. Jika kesulitan, Mas akan minta bantuan dengan orang terdekat seperti itu ya Mas. Iya, Pak. Bagus sekali Mas. Tadi Mas mengatakan merasa sedih. Kadang-kadang gini Mas, kalau pasien-pasien terdahulu, ada pasien yang merasa cemas, tangan dan tidak tegang dan tidak nyaman, itu ada cara untuk mengatasi masalah tersebut, namanya afirmasi positif. Apakah Mas ada minat untuk belajar? Iya, Mbak. Jadi kita akan belajar itu agar ketika nanti Mas tidak nyaman sekarang masuk dalam kenyamanan. Caranya Mas harus latihan relaksasi terlebih dahulu ya. Kalau kondisi rileks bisa masuk dalam afirmasi positif. Afirmasi positif itu membuat kata-kata yang untuk memotivasi diri Mas. Kira-kira kata-kata apa yang menurut Mas yang bisa memotivasi diri Mas? Alhamdulillah saya sehat, saya bisa beraktivitas, saya mampu membantu orang tua di rumah. Nah, bagus sekali ya Mas. Nanti itu diucapkan saat Mas di dalam kondisi rileks. Apakah bisa latihan relaksasi sekarang? Bisa, Mbak? Ada macam-macam teknik relaksasi itu. Nah, nanti yang saya ajarkan yaitu teknik nafas dalam ya Mas. Ya. Teknik nafas dalam melalui hidung, kemudian pelan-pelan buang lewat mulut. Apakah paham Mas? Paham. Bisa kita coba ya. Ya. Coba Mas tarik nafas, kemudian buang lewat mulut. Ya, bagus sekali ya Mas. Ya. Kita coba tarik nafas lagi ya. Ya. Tarik nafas, tahan, buang lewat mulut. Pada hitungan ketiga tutup mata ya. Ya. 1, 2, 3. Rasakan semakin nyaman, semakin rileks. Suara-suara yang terdengar membuat Anda masuk ke dalam kondisi yang nyaman. Rileks, nyaman, yang membuat kamu semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin sehat. Nikmati relaksasinya. Ya, bagus sekali. Gerakan-gerakan di seluruh tubuh kamu membuat kamu rileks, nyaman, semakin nyaman, dan semakin bahagia. Nikmati relaksasinya. Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin lemas. Nikmati relaksasinya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nafasmu membuat kamu semakin nyaman. Nikmati relaksasinya. Katakan yang membuat kamu semakin semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat. Saya bisa beraktivitas, saya mampu membantu orang tua. Kemudian buka mata. Ya, bagus sekali ya Mas. Baik Mas, bagaimana perasaan Mas setelah kita berbincang-bincang dan melakukan latihan hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih baik. Ya, kalau begitu sekarang Mas coba beritahu saya kembali kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Kalau saya lagi sedih atau galau atau gelisah, saya harus melakukan teknik relaksasi. Terus gak boleh malu sama diri sendiri. Benar bukan, Mbak? Ya, benar sekali ya Mas. Ternyata Mas masih mengingatnya ya. Ya. Nah, baiklah Mas, apa yang kita lakukan hari ini Mas dapat melatihnya sendiri dan mulai mencoba-coba melakukan sendiri di rumah ya.
Ya Mbak, saya akan coba. Baik, kalau begitu Mas sudah paham. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada Mbak. Kalau begitu, jika nanti Mas membutuhkan bantuan saya, Mas bisa pencet tombol di sebelah kanan ranjang. Kalau tidak, Mas bisa minta tolong keluarga untuk memanggilkan saya di ruang perawat ya. Ya Mbak. Saya izin pamit dulu ya Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang edukasi kesehatan. Sudah mengumpulkan data pasien, mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri, mempersiapkan rencana pertemuan, dan mempersiapkan alat terapi. Kemudian tahap orientasi kepada keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Mas, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Audra, bisa dipanggil Audra, yang berjaga shift pada pagi hari ini pada jam 7 sampai jam 2 nanti. Ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Apit. Ya, Bapak Apit. Di sini saya akan mengajak Bapak untuk berbincang-bincang ya. Kita ngobrol santai saja ya Pak. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan pendidikan kesehatan keluarga terkait kondisi anak Bapak. Jadi nanti jika ada kerahasiaan tolong sampaikan saja ya. Saya akan menjaga rahasia. Namun jika itu rahasia mengancam anak Bapak, saya akan menyampaikan kepada beberapa orang atas seizin Bapak. Boleh ya Pak? Boleh. Ya, ini kita ngobrolnya mau di sini atau di mana Pak? Di sini aja Pak. Ya, mau berapa lama Pak? 10 menit. Ya, 10 menit ya Pak. Saya izin untuk bertemu anak Bapak dahulu ya. Ya. Oh iya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu mohon maaf kalau anak Bapak bagaimana kabarnya Pak? Mendingan Mbak, tapi kadang kambuh gitu. Oh ya. Kambuhnya seperti apa ya Pak? Oh iya, masalahnya itu adik saya sering teriak-teriak Mbak, suka banting-banting barang, sampai-sampai tetangga itu keganggu dan barang-barang di rumah itu pada hancur Mbak. Aduh, ngeri ya Pak. Oh iya, kemarin sempat ke RS atau tempat pengobatan untuk anak Bapak belum? Lalu di mana? Sudah sus di RS. Mohon maaf, ujar dokternya, anak Bapak kenapa? Kata dokternya halusinasi karena ada yang ngejar-ngejar katanya anak saya gitu Mbak. Halusinasi ya Pak. Sebelumnya Bapak tahu tidak halusinasi itu apa? Tanda gejalanya apa saja ya Pak? Membayangkan kan Mbak, kalau tanda gejala saya kurang tahu Mbak. Iya, boleh diartikan membayangkan, tapi lebih rincinya itu munculnya persepsi setelah melihat, mendengar, menyentuh, dan merasakan atau mencium sesuatu yang tidak benar-benar ada. Contoh halusinasi itu ada halusinasi pendengaran audio, halusinasi pengecapan, halusinasi penciuman, halusinasi sentuhan, kemudian penglihatan dan somatik. Tanda gejala halusinasi itu merasakan sensasi di tubuh, mendengar suara positif atau negatif, seperti suara yang merintah Anda untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi anak Bapak itu masuk ke halusinasi penglihatan ya Pak? Ya Pak. Walah begitu ya sus. Pantesan anak saya itu sering bilang, Pak usir orangnya Pak, saya takut diikutin terus padahal saya nggak lihat apa-apa. Iya Pak, benar. Orang yang mengalami halusinasi penglihatan itu sering melihat hal-hal apa saja yang kita tidak lihat. Bukan berarti anak itu indigo ya Pak. Apalagi anak Bapak kalau lihat hal-hal itu suka marah, suka membanting barang-barang.
Nah, Iya, Mbak. saya nanya lagi ya Pak, bagaimana caranya mencegah atau mengatasinya Pak? Saya tidak tahu Mbak, saya hanya menarik anak saya untuk tenang. Wah, Bapak itu coba apa saja yang harus Bapak lakukan, apalagi misal nih jika anak Bapak ngebanting terus. Yang saya lakukan itu menjauhkan barang-barang yang berbahaya dari anak saya Mbak, seperti pisau, gunting, dan lain sebagainya yang tajam-tajam. Terus perabot rumah tangga yang dari kaca ataupun keramik. Nah, terus gimana coba Pak agar pihak kerabat memahami kondisi anak Bapak? Tidak tahu sus, saya bingung. Bapak kalau kumpul-kumpul keluarga itu gimana? Oh iya ya Mbak, benar. Jadi pas lagi kumpul itu ya, saya akan bilang terkait kondisi anak saya dan meminta mereka untuk tidak menjauhi anak saya. Jadi itu ya Pak yang Bapak mau lakukan, boleh Pak. Jadi nanti dijelaskan pelan-pelan ya, jangan dibiarkan anak Bapak ditinggal sendiri. Ya Mbak, alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya Pak, sama-sama. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Pak? Nggak ada Mbak. Baik, kalau sudah cukup, saya izin pamit ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Ya Mbak. Selamat pagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.